Begitu Bung, salam kita semuanya. Saya kira salam hormat setinggi-tingginya kepada Mbak Mega dan kepada PD Perjuangan lah. Kepada PD Perjuangan lah. Ini partai satu-satunya yang bersuara dalam konteks perang teluk. Ya, salam Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita bismillah Bung. Ini mula-mula mungkin bagus kita sampaikan salam kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya, kita bilang Mbak Mega juga nggak apa-apa. Beliau itu dipanggil Mbak Mega, boleh dipanggil Bu Mega ya senang. Pokoknya panggilan apa saja senang. Dan ini panggilan pada beliau pakai Mbak Mega maupun Ibu Mega. Ini kita ikuti dengan rasa hormat, Bung. Ini kita ikuti dengan rasa hormat. Dan kita merasa begini. Merasa dalam hati kita, untung ada Mbak Mega. Nah ini Bung, untung ada Mbak Mega. Yang suaranya lembut, menggetarkan dan berpengaruh yang ditujukan kepada Iran. Kepada Iran, Bung. Beliau menyampaikan duka cita, menyampaikan pemihakan secara kemanusiaan maupun secara politik. Duka cita itu ya beliau berhak. Duka cita dari kita atas nama rakyat Indonesia semuanya. Beliau berhak untuk berkata begitu. Beliau pemimpin nasional, pernah menjadi wakil presiden, pernah menjadi presiden. Jadi double book. Jarang orang yang jabatannya wakil presiden dan presiden sekaligus, itu jarang. Kayaknya baru beliau deh yang begitu itu. Presiden iya, wakil presiden iya, masa lulunya dua itu. Dan pemihakannya kepada Iran itu Bung, kita ya atas nama rakyat Indonesia ya menyampaikan duka nestapa, menyampaikan rasa sedih kita bersama Anda semuanya bersedih, kita punya duka, kita sampaikan pada Iran, pada pemimpin yang baru. Itu atas nama rakyat Indonesia. Namun beliau tidak lupa juga, Bung, itu juga atas nama pribadi. Jangan lupa, atas nama pribadi itu nanti akan menjadi catatan khusus. Mungkin juga atas nama partai PDI Perjuangan, dan beliau tidak lupa atas nama keluarga Bung Karno, Bung. Nah, ini yang berhubungan nanti akan kita bicarakan. Atas nama pribadi, beliau itu pernah ketemu dengan sang Ayatullah yang sudah dipanggil keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah punya komitmen yang besar, dan beliau sebagai tokoh yang lebih muda dari sang Ayatullah merasakan adanya kewibawaan spiritual, pengaruh karisma, Bung, pengaruh karisma dalam kepemimpinan beliau. Wah, itu luar biasa. Itu disampaikan ketika pemerintah belum bicara apa-apa, Bung. Pemerintah yang mewakili bangsa Indonesia belum bicara apa-apa, ya sudahlah Mbak Mega yang ngambil prakarsa itu. Dan untunglah ada Mbak Mega, untung ada Mbak Mega. Beliau yang mewakili kepentingan kita. Dan begini Bung, prakarsa itu memang disampaikan oleh beliau karena beliau pernah bertemu sang Ayatullah waktu beliau kunjungan ke Iran. Dan itu ada pengaruh lah
semacam kewibawaan seorang bapak. Ya semacam itu kalau dipakai seorang bapak itu boleh. Kewibawaan seorang pemimpin yang lebih senior itu juga boleh. Dan jangan lupa pada suatu masa dalam pemerintahan otoriter Shah Iran, namanya si Reza Pahlavi itu loh Bung. Reza Pahlavi. Reza. Bung, Anda tahu artinya Reza. Reza itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa itu menjadi ridho. Ridho. Kalau bahasa Arab menjadi ridho. Yaitu Reza, ridho menjadi Reza itu karena ungkapan, karena lidah Bung ya, kita bangsa-bangsa yang berbeda punya cita rasa lidah yang berbeda. Jadi Reza Pahlavi itu kalau kedengaran orang Jawa yang nggak mengerti artinya, wah kelihatannya mentereng namanya Reza. Mentereng itu Bung. Tapi kalau orang Jawa itu mengerti bahwa Reza itu artinya ridho, ya cuma ridho ya biasa Bung ya, nama-nama orang pedesaan begitu. Nama tidak pernah jelek, tapi bahwa Reza yang kelihatan begitu ada cermin modernity, ada cermin kebarat-baratan atau sejenis itu, nama asing. Dan kalau diterjemahkan itu cuman bahasa dalam masyarakat kita, di sekitar kita, artinya ridho. Namun kalau diartikan menjadi ridho, itu karena lidah Arab, ya memang agak beda. Tapi begitu Reza menjadi ridho, Bung, ya sudahlah, kewibawaannya itu hilang. Nah, saya merasa senang lah itu mengejek nama Reza Pahlavi. Itu yang otoriter sekali, memimpin Iran dengan cara otoriter, menyembah Barat, Bung. Menyembah Barat, mempersembahkan Iran kepada dunia Barat. Nah, pada masa itu yang mulia Ali Khamenei belum disebut Ayatullah. Karena kira-kira pada masa itu yang Ayatullah itu Ayatullah Khomeini, pemimpin revolusi. Nah, sang Ayatullah sekarang kita menyebutnya Ali Khamenei, yang mulia Bapak Ali Khamenei, pernah dipenjara dan katanya satu ruang dengan seorang komunis, Bung. Satu ruang dengan seorang komunis. Ya, si orang yang komunis ini ditegur. Ya, komunis bukan komunisnya mana-mana, komunisnya negeri itu. Namanya kayak di Irak itu Partai Ba'ath itu ya komunis itu. Nah, ditanyalah macam-macam hal, kawannya yang komunis itu tidak menjawab, tapi begitu ditanya, apa kau tahu Bung Karno? Baru Bung si komunis itu membelalak kaget. Taulah saya. Saya punya buku-bukunya ketika saya berkunjung ke Rusia. Dan saya ketemu beliau. Macam begitulah jawabannya, macam begitu. Dan yang mulia Ali Khamenei mengatakan, aku punya buku tentang Pancasila yang bertahun-tahun kita terjemahkan, belum selesai. Dan Pancasila menggambarkan Bung Karno seorang nasionalis, seorang sosialis. Bukan komunis. Seorang nasionalis, seorang sosialis, seorang muslim. Begitu diomongkannya. Dan orang komunis itu bilang, kalau keluar dari penjara ini, izinkan aku datang ke rumahmu untuk meminjam buku itu. Bung, omongan dua tokoh di dalam penjara ini saya jadikan satu dengan komitmen Mbak Mega yang menegur negara Iran yang berduka, dan negara Iran punya kesan sedemikian mendalam terhadap Bung Karno. Nah, Mbak Mega menyampaikan duka ini atas nama pribadi, atas nama bangsa Indonesia, dan atas nama keluarga Bung Karno. Ini andai kata didengar
oleh tokoh-tokoh Iran sekarang yang mengerti Bung Karno, niscaya ini menimbulkan getaran jiwa, menggetarkan jiwa. Ada seorang tokoh dari Republik Indonesia, mantan wakil presiden dan mantan presiden sekaligus, punya komitmen macam itu, dan itu untuk dan atas nama rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, atas nama pribadi dan atas nama keluarga Bung Karno. Ini yang paling menggetarkan, yang pribadi maupun atas nama keluarga Bung Karno. Bung, ini tidak main-main, Bung. Konteks dari ucapan beliau tulis dalam bentuk surat kalau tidak salah, intinya semacam itu, dan surat itu dibuka dan dibaca, mungkin lewat kedutaan di sini atau bagaimana, itu akan menimbulkan suasana yang menenteramkan, karena kedutaan sini menyampaikan kekecewaan negaranya terhadap pemerintah Indonesia. Iran kecewa kepada Indonesia. Iran kecewa kepada Indonesia, dan apa sebabnya tidak perlu saya ulang. Sebabnya tidak perlu saya ulang, semua kita tahu. Namun untung ada Mbak Mega, alhamdulillah. Mbak Mega mengambil prakarsa dan atas nama pribadi, atas nama keluarga Bung Karno, ya atas nama bangsa Indonesia, menulis surat itu, menyatakan duka, menyatakan pemihaan, dan menyatakan rasa sedihnya, Bung. Tanda ini persahabatan antar negara. Meskipun beliau tidak lagi formal memimpin bangsa dan negara, tapi suara beliau insya Allah akan didengar sebagai suara dari timur, suara dari Indonesia, yang saat itu masih bungkam pemerintahnya. Begitu, Bung. Salam kita semuanya. Saya kira salam hormat setinggi-tingginya kepada Mbak Mega dan kepada PD Perjuangan lah. Ini partai satu-satunya yang bersuara dalam konteks Perang Teluk. Salam, Bung, dari channel kita bersama.